Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Muqaddimah al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Dan sekarang kita akan membahas babul fa'ili. Bab tentang fa'il. Qala al-musannif rahimallahu taala babul fa'ili. Berkata musannif yaitu Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimallahu taala bab tentang fa'il. Al-fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini dhahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru nahwu qalika qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna wa qama akhuka wa yaqumu akhuka. Ini ada yang dikurangi sama beliau ya. Karena kalau kita baca di kitab yang lain ini lebih lengkap dari ini ya. Jadi setelah beliau mengatakan wa qama Zaidun wa yaqumu Zaiduna wa qamat Hindun ya wa taqumu Hindun wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani wa qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu wa qama rijalu wa yaqumu rijalu wa qama gulami wa yaqumu gulami wa qama akhuka wa yaqumu akhuka urutannya wa qama akhuka wa yaqumu akhuka habis baru wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbah dzalika. Itu versi yang aneh hafal dari guru aneh ya. Nah, wal mudmarus na'asyara nahwu aw nahwa qalika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Jadi fa'il itu fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ini kelebihan beliau ya, Masya Allah ya. Jadi Ibnu Ajurram ini ketika menjelaskan sesuatu, beliau memilih cara yang paling mudah agar bisa dipahami oleh pemula. Beliau hanya menyebutkan fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi kalau ada fi'il setelahnya ada isim yang marfu, maka dia adalah fa'ilnya. Luar biasa ya. Penjelasan beliau itu seperti itu ya, sederhana. Karena beliau tahu bahwa kitabnya ini Al-Ajurramiyah untuk pemula. Makanya beliau ya tidak bertele-tele dalam menjelaskan sesuatu. Ya. Beliau hanya mengatakan fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Simple banget ya, Masya Allah. Dan fa'il itu ada dua macam. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Fadh-dhahiru nahwu qalika, maka fa'il yang zahir itu contohnya perkataanmu qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Ya. Zaid berdiri, Zaid sedang berdiri. Ya. Wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani. Dua orang Zaid telah berdiri, dua orang Zaid sedang berdiri. Wa qama Zaidun wa yaqumu Zaiduna. Orang-orang bernama Zaid telah berdiri, orang-orang bernama Zaid sedang berdiri. Dan ini perhatikan ya, jadi ada satu faedah yang perlu antum catat bahwasannya hukum asalnya namanya isim alam itu tidak perlu dikasih al ya. Isim alam tidak perlu dikasih al karena isim alam sudah termasuk ma'rifat. Jadi nggak boleh kita katakan qama Zaidu gitu ya. Tapi kenapa di sini ketika dia musanna dikasih al? Qama Zaidani yaqumu Zaidani, qama Zaiduna yaqumu Zaiduna. Ada faedah di situ. Karena kalau sekiranya kita nggak berikan al pada Zaidan atau Zaidun, maka ada kemungkinan satu orang bernama Zaidan. Maksudnya begini. Kalau kita mengatakannya qama Zaidani, maka kita memastikan bahwasanya yang berdiri adalah dua orang yang bernama Zaid. Kalau ada al di situ. Ketika alnya dibuang, misalnya kita katakan qama Zaidani, itu bisa jadi ada satu orang yang memang namanya Zaidani, ya. Begitupun qama Zaiduna. Qama Zaiduna, maka kita memastikan bahwasanya ada tiga orang atau lebih yang bernama Zaid yang telah berdiri. Tapi kalau kita mengatakan qama Zaiduna, ya, tanpa al di depannya, maka dimungkinkan bahwa ada satu orang yang namanya Zaidun, ya. Ada satu orang yang namanya Zaidun. Jadi itu dia. Kalau ada al, ya, pada Az-Zaidani dan Az-Zaiduna, ini untuk memastikan bahwa dia memang ada dua orang atau tiga orang yang memiliki nama Zaid, ya. Nah. Kemudian di kitab yang lain setelah beliau mengatakan wa yaqumu Zaiduna, itu ada wa qamat Hindun wa taqumu Hindun wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindatu wa qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbah dzalika. Ya. Ada juga qama rijalu yaqumu rijalu.
lebih lengkap dari ini ya. Dan memang ini yang menjadi kelebihan beliau ya. Anda ketika menyusun buku ilmu nahu untuk pemula, rujukan utamanya itu kan bab fa'il. Dari mana Anda bisa mendapatkan rumus sakti? Kan Anda katakan di buku nahu pemula ini kan Anda katakan rumus sakti untuk jumlah fi'liyah adalah fira, fara, manis, mana. Dari mana Anda bisa menyimpulkan kaidah itu? Ya dari sini. Jadi kelebihannya Ibnu Juram ini, beliau ketika membahas sesuatu, beliau tidak bertele-tele pada kaidahnya. Jadi tidak dikatakan bahwa fa'il itu adalah isim yang begini dengan syarat gini, kaidahnya begini, enggak. Tapi dari contoh yang beliau berikan, ya, itu bisa disimpulkan. Ya, contohnya apa? Ya, lihat, mau fa'ilnya Zaidun, Az-Zaidan, Az-Zaidun, semuanya pakainya yang koma. Berarti kan apapun yang terjadi, fi'il itu harus dalam keadaan mufradnya. Jadi ini kelebihan yang dimiliki oleh beliau dalam menyusun kitab ini. Beliau tidak menjelaskan kaidahnya harus begini dan begini, tapi dengan melihat contoh yang beliau sebutkan, ini kita bisa menyimpulkan hukum di situ. Jadi memang terus terang Anda ketika menyusun buku ilmu nahu untuk pemula, Anda mendapatkan kaidah itu ya dari melihat contoh yang diberikan oleh beliau. Dari contoh yang beliau berikan, oh berarti memang apapun yang terjadi, ya mau fa'ilnya mufrad, misalnya jama', ya fi'ilnya tetap harus mufrad. Kemudian kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya juga harus mu'annas. Karena contohnya lengkap ya. Ini wallahu alam kenapa beliau tidak memasukkan semua contohnya di sini. Karena kalau di kitab yang lain setelah wa yakumuz zaiduna ada versi mu'annasnya. Wa qamat hindun wa taqumu hindun. Kemudian setelah versi mu'annas nanti ada versi jama' taksirnya qama rijalu kum rijalu. Kemudian ada versi isim yang limanya dan ada versi yang idhofah kepada ya mukhatabah ya qama gulami wa kum gulami ya. Nah, wallahu alam aneh nggak tahu kenapa beliau tidak memasukkan semuanya. Taib, nanti insyaallah kita akan bahas satu persatu pada syarahnya. Sementara fa'il yang domir ada 12. Contohnya dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobna. Insyaallah jelas ya, karena ini namanya fa'ilnya dalam bentuk domir. Dan memang fi'il madi itu yang ada 14, itu sudah ada fa'ilnya di akhirnya ya. Seperti dorobtu, ya fa'ilnya adalah tak. Dorobta tak juga, dorobti tak juga. Ya, itu adalah fa'ilnya. Nah, kita baca syarahnya supaya lebih mendapatkan faidah. Nah, qala syarihu waffaqahullahu ta'ala syara'al musannifu rahmallahu yubayyinu marfu'atil asma'i wahidan wahidan wa btada'a bi awwaliha wa huwal fa'ilu fa'arrafahu biqawlihi wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Musannif mulai menjelaskan isim yang dirafa'kan satu persatu dan memulai dengan yang pertamanya, yaitu adalah fa'il. Maka beliau mendefinisikan fa'il dengan perkataannya, fa'il adalah isim yang dirafa'kan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Wa huwa mabniun ala salasati usulin. Dan fa'il itu dibangun atas 3 usul, ya, 3 pondasi. Al-awwalu anna husmun. Pondasi pertama bahwasanya fa'il itu harus isim. Fala yakunu fi'lan wala harfan. Maka fa'il itu nggak mungkin fi'il atau huruf. Wasani annahu marfu'un. Yang kedua dia harus marfu'. Fala yakunu mansuban wala mahfudan. Maka nggak mungkin fa'il itu mansub ataupun majrur. Wasalisu anna fi'lahu yuzkaru qablahu ay yataqaddamuhu fi'lun. Kaqaulillahi ta'ala yauma yaqumun nas al-mutaffifin ayat 6. Fannasu fa'ilun li'annahu taqaddama fi'luhu. Dan pondasi yang ketiga, bahwasanya fi'ilnya itu disebutkan sebelumnya. Artinya, ya, fa'ilnya itu harus ada di depan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nas. Hari di mana manusia itu berdiri. Surah Al-Mutaffifin ayat 6, maka an-nas adalah fa'il. Karena dia didahului oleh fi'ilnya. Jadi harus fi'il baru fa'il. Karena kalau fa'ilnya duluan, nanti namanya jumlah ismiyah, ya. Misalnya, zahaba Zaidun. Ini jumlah fi'liyah. Tapi kalau dibalik, ya fa'ilnya duluan, itu nggak jadi fa'il jadinya. Jadinya dia sebagai mubtada. Zaidun zahaba. Makanya, kata beliau, al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fi'ilnya dulu harus disebutin, baru fa'ilnya. Karena kalau fa'ilnya duluan, maka dia bukan lagi jumlah fi'liyah. Dia adalah jumlah ismiyah. Ya, na'am. Fa'in zukira fi'luhu ba'dahu kana mubtada'an la fa'ilan alal mukhtari nahu qawlihi ta'ala wallahu yurid.
An-Nisa ayat 27. Falismul ahsanul Allahu ismun marfu'un ala anna mubtada'un. Maka jika fiilnya disebutkan setelahnya, jadi fa'il baru fiil, maka dia adalah mubtada, bukan fa'il, atas pendapat yang dipilih. Ya. Atas pendapat yang terpilih. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yurid, dan Allah menginginkan. Jadi kalau kalimatnya wallahu yurid, maka ini jelas Allah sebagai mubtada, yurid sebagai fiil, jumlahnya sebagai khabarnya. Tapi kalau misalnya wa yuridullahu, ini baru Allah sebagai fa'il, ya. Nah, maka nama yang paling baik yaitu lafaz Allah adalah isim yang dirafa'kan karena dia sebagai mubtada, ya. Nah, ini insyaallah jelas ya. Wa qawluhu fi haddil fa'ili al-marfu'u min dzikril hukmi fi haqiqati syai'i fa inna hukmal fa'ili ar-raf'u. Dan perkataan beliau tentang batasan fa'il, ya, bahwa dia adalah isim yang dirafa'kan, ini termasuk menyebutkan hukum tentang hakikat sesuatu, ya. Maka sesungguhnya hukum fa'il itu adalah marfu', ya, jadi fa'il itu wajib marfu'. Wa min qawaidil hududi annal ahkama la tudkhalu fiha. Wa hadha mimma tarada wuqu'uhu fil muqaddimatil ajurramiyyati. Wal jaddatu takhlisuhu minha fi kullin wahidin. Takhlisu minha fi kulli wahidin takhlisuhu minha fi kulli haddin min hududiha. Li'annal ahkama hiyal asarul muta'alliqatu bitilkal haqa'iqil mahdudati ay al-mubayyanu hadduha. Dan di antara batasan, ya, dan di antara kaidah dalam batasan atau mendefinisikan sesuatu, bahwasanya hukum itu tidak dimasukkan ke dalamnya. Dan ini dari apa yang banyak terjadi di dalam kitab Muqaddimah Al-Ajurramiyah. Jadi menurut beliau ada beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh Ibnu Ajurram As-Sinhaji karena sering menyebutkan sesuatu yang sebetulnya nggak perlu lagi disebutkan. Karena beliau telah menyebutkannya di awal bahwasanya fa'il itu isim yang marfu. Jadi nggak perlu lagi ketika menjelaskan tentang fa'il, ya beliau nggak perlu lagi menyebutkan al-fa'il wal ismul marfu'ul madhkuru qabla fi'il. Jadi nggak perlu lagi seperti itu. Karena orang udah pada tahu bahwasanya dia lah isim yang dirafa'kan. Tapi Anda kurang setuju juga sama beliau. Ini kurang setuju sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Karena memang kitab ini untuk pemula, maka perlu untuk ditegaskan kembali. Sehingga ketika nanti pemula mencoba mengingat-ingat tentang pembahasan tentang fa'il, pemula kan ingat, oh iya ya kan di Jumlah dikatakan walismul marfu' isim yang dirafa'kan. Ya, jadi beliau membahas ini karena memang Syekh Shalih Al-Utsaimin ini terkenal dengan ulama yang ahli usul. Beliau sangat luar biasa dalam menjelaskan usul-usul dari setiap cabang ilmu. Maka beliau banyak komentar di situ. Kalau kita lihat dari kemarin, beliau banyak mengomentari hal-hal yang sifatnya di luar bahasa itu sendiri gitu ya. Karena memang beliau ulama yang luar biasa, menguasai banyak bidang ilmu ya. Sehingga beliau sering membahas ilmu nahwu dari berbagai bidang gitu ya. Nah, hemat tadi kita. Wal jaddatu ya. Dan jalan yang perlu diambil ya, yaitu membebaskan pembatasan atau definisi dari suatu kata itu dari setiap batasan-batasan yang ada. Karena sesungguhnya hukum itu adalah pengaruh-pengaruh al-asar itu kan pengaruh ya. Pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengan hakikat yang dibatasi tersebut. Ai al-mubayyanu hadduha. Artinya yang batasannya itu dijelaskan. Fahina idin kana yang bagi an yakula huwa ismul madhkuru qablahu fi'luhu duna dzikril hukmi 'alal fa'ili bi annahu marfu'un. Maka ketika itu ya, maka sepatutnya musannif mengatakan al fa'ilu huwa ismul madhkuru qablahu fi'luhu ya, tanpa menyebutkan hukum bahwasanya fa'il itu marfu. Kenapa? Karena orang udah tahu bahwasanya kita lagi bahas isim-isim yang dirafa'kan. Maka kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin enggak perlu lagi disebutkan isim yang dirafa'kan, jadi cukup dikatakan al fa'ilu huwa ismul madhkuru qablahu fi'luhu, kayak gitu ya. Tapi Anda kurang setuju sama Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, karena ini kan kita bentuk pemula. Sama kita ngajarin TK ya. Ngajarin anak TK tuh nggak kayak ngajarin anak SD, SMP, SMA gitu ya.
Ya karena kalau ngajarin anak TK, ngajarin anak SD itu harus diulang-ulang terus. Kata-katanya harus diulang, perintahnya harus diulang-ulang. Jadi ini sesuatu yang harusnya nggak perlu dikomentari ya. Karena emang ini untuk pemula, jadi nggak masalah sebetulnya. Nah, wa audahu min hada wa aslamu an yuqala al-fa'ilu wal ismu alladhi qama bil fi'lu aw ta'allaqa bihi. Dan yang lebih jelas dari ini atau yang lebih selamat bahwa dikatakan tentang definisi fa'il, al-fa'ilu wal ismu alladhi qama bihil fi'lu aw ta'allaqa bihi. Fa'il adalah isim yang dikenai suatu perbuatan, ya. Alladzi qama bihil fi'lu, yang melakukan gitu ya. Yang ia menegakkan suatu perbuatan atau berkaitan dengannya. Jadi menurut beliau kalau mau lebih selamat dan lebih jelas, jangan dikatakan bahwasanya fa'il adalah isim yang sebelum disebutkan fi'ilnya, tapi langsung saja sebutkan definisinya sesuai dengan hakikatnya dengan mengatakan isim adalah alladzi qama bihil fi'lu, yang ya fa'il adalah isim yang tegak dengannya suatu perbuatan. Artinya yang melakukan suatu perbuatan. Au ta'ala atau yang berkaitan dengannya. Tapi ini kan menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin. Karena menurut beliau kalau mendefinisikan sesuatu itu harusnya langsung pada to the point gitu, langsung pada intinya. Tapi aneh pribadi nggak setuju dengan pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin ini ya, karena memang seperti yang dibilang tadi, justru kelebihan dari kitab Al-Ajurumiyah dari bab pertama hingga akhirnya adalah seperti itu. Beliau sering mendefinisikan sesuatu bukan dengan menjelaskan fa'il adalah ya misalnya pelaku untuk perbuatan dilakukan. Naibul fa'il adalah, jadi beliau tidak menjelaskan hakikatnya secara langsung, tapi menjelaskan dari sisi lain yang mudah dipahami oleh pemula. Makanya di sini beliau nggak menjelaskan fa'il adalah isim yang ada pada jumlah yang merupakan pelaku dari suatu perbuatan. Nggak gitu. Beliau hanya mengatakan fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Lihat, itu kan cara ngejelasin ke anak-anak banget kan. Jadi memang ini ciri khas beliau. Jadi ciri khas kitab Al-Ajurumiyah itu seperti itu. Ya, jadi nggak perlu dirubah lagi karena memang ini kelebihan kitab ini. Kalau sekiranya definisinya menyesuaikan apa yang diusulkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka kitab Al-Ajurumiyah ini tidak lagi menjadi kitab pemula ya. Justru kitab Al-Ajurumiyah ini banyak dipakai di madrasah-madrasah ibtidaiyah. Kalau di negara Arab tuh Jurumiyah itu pelajaran dasar ya. SD udah diajarin ya, karena bahasa mereka bahasa Arab. Dan memang kelebihan kitab Al-Ajurumiyah itu seperti itu ya. Jadi ketika mendefinisi sesuatu tidak langsung menjelaskan hakikatnya, tapi dari ciri-cirinya, dari tanda-tandanya ya, dan hal-hal lain yang memudahkan para pemula memahaminya ya. Nah, baik.